Got insurance with Geico. You're red like potato. Now do you wanna fight though? I'm at that SD Virgo. Full stand with the boys. All I want is you. Halo guys, welcome back with Super Kambing TV. Apa kabar? Semoga terus sehat ya. Tetap banyak makanan-makanan yang bergizi tinggi, yang tinggi serat dan banyak mengandung antioksidan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kalau kemarin-kemarin kita kan udah nge-review profil nih guys. Super Kambing TV udah janji untuk nge-review kisah asmara. Kira-kira cocok gak ya kalau artis ini disandingkan dengan artis yang lain? Teuku Rasya kira-kira dengan Aurel ataupun dengan yang lain kira-kira cocok gak? Tapi ini hanya bicara soal kecocokan ya guys, bukan soal jodoh ataupun tidak berjodoh. Karena kalau soal jodoh itu lebih kompleks dan itu di luar analisis kita. Nah, sebelum kita masuk ke Teuku Rasya dan lain-lainnya, kita punya study case nih, punya kasus. Jadi Super Kambing TV pingin jelasin dulu secara singkat sebelum nanti di video selanjutnya kita baru masuk ke Teuku Rasya ya. Jadi ini studi kasusnya adalah kisah percintaan antara Pangeran Charles dan Lady Diana. Nah, kalian yang mungkin dari generasi yang dulu-dulu mungkin pasti kenal lah ya, pasti tahu. Cuman kalau yang zaman sekarang, anak-anak muda sekarang mungkin kenalnya Pangeran William, Kate Middleton, kemudian Pangeran Harry sama istrinya Meghan ya. Nah, cuman sekarang kita pakai studi kasusnya Pangeran Charles dan Lady Diana karena ini fenomenal banget gitu ya guys. Oke, jadi kita langsung masuk ke cara analisisnya. Jadi caranya gini guys, kita agak sedikit ngomong yang berbau matematika nih. Jadi Super Kambing TV bikin ini supaya lebih mudah dimengerti. Anggaplah manusia itu karakter satu orang itu kan kumpulan dari berbagai macam karakter ya guys. Jadi ini kayak ada rumus, ada formula, ada variabel, ada konstanta. Jadi ini contohnya karakter manusia itu sama dengan A plus 2B min C min D plus titik-titik. Nah, dimana A ini mewakili variabel dan angka 2 itu adalah konstanta. Nah, bedanya apa sih? Di sini kalau konstanta ini dia sifatnya numerik, jadi angka misalnya 1, 2, 3. Nah, cuman dalam analisis ini Super Kambing TV hanya batasin 1 dan 2. Dimana kalau 1 itu artinya normal ya, dan biasanya 1 ini nggak ditulis sebagai konstanta. Jadi langsung variabel aja. Sedangkan kalau 2 ini artinya sangat kuat. Nah, variabelnya sendiri kayak A, B, C, D itu mewakili karakternya dia ataupun sifat ataupun energinya dia gitu. Misalnya kayak kemarin-kemarin kan ada artis yang orangnya tenang, ada orangnya kalem, ada orangnya yang keras, ada yang pemberani, contohnya kuat kayak gitu. Jadi intinya kita coba petakan karakter itu dengan suatu formula secara sederhana aja yang Super Kambing TV hanya ambil poin-poin utamanya aja. Nah, kemudian nanti Super Kambing TV akan bandingkan nih antara rumus si artis 1 dengan rumus artis 2. Kita lihat nih. Nah, hasilnya apa? Jadi hasilnya bisa cocok ataupun tidak cocok. Nah, dalam hal ini Super Kambing TV akan tulis not okay ataupun itu anggaplah minus okay. Kemudian saling mendukung, itu kategorinya okay. Cocok kondisinya ya, baik itu kondisinya cocok banget ataupun setengah cocok lah gitu ya, itu masuk kategori oke aja. Kalau mendominasi ini artinya ngatur banget gitu ya. Nah, ini not okay atau minus okay, ataupun ada yang netral artinya sama gitu, sifat dan karakter sama persis. Jadi kalau dibandingkan nggak ada perbedaan, makanya Super Kambing TV kasih angka 0. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, kalau yang positif atau oke, nah itu punya dampak yang positif. Kalau yang negatif dampaknya negatif ya. Oke guys, jadi sekarang Super Kambing TV udah petakan nih. Anggap aja Pangeran Charles ini dia rumusnya, formulanya, energinya, karakternya adalah C1 tambah C2 tambah 2C3 ya. Kemudian di bawahnya adalah C4 ditambah C5 ditambah 2C6. Nah, C sendiri ini cara aja biar mudah kalian lihatnya. Kalau C ini maksudnya Charles gitu ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di paling belakang ini mewakili karakternya, energinya. Jadi ada energi 1, energi 2, energi 3. Nah, kalau di depannya ada angka 2 nih kayak 2C3 atau 2C6, itu artinya karakter C3 ini kuat banget. Kalau yang C6 berarti karakternya C6 ini kuat sekali. Nah, sedangkan kalau Lady Diana ya, ini rumusnya adalah D1 tambah 2D2 tambah D3.
Kemudian di bawahnya adalah D4 ditambah 2D5 ditambah D6. Jadi D ini maksudnya Diana. Kemudian kalau kita lihat ada D1, D2, D3 dan seterusnya, ini maksud karakter 1 ya, ataupun energi 1, energi 2, energi 3. Kemudian kalau ada angka 2 tuh 2D2, 2D5 artinya karakternya ini kuat banget. Jadi D2 dan karakter D5 energinya ini kuat sekali. Nah, ini akan kita bandingkan nih guys ya, cocok atau nggak cocoknya dengan ketentuan di hubungan antara variabel tadi. Kemudian sebenarnya ada juga nih satu faktor energi yang paling penting dalam suatu hubungan. Cuman Super Kambing TV bikinnya biar kalian mudah ngerti aja. Dan kalau kalian pengen tahu hasilnya adalah seperti ini. Jadi ternyata setelah Super Kambing TV bandingkan antara energinya Pangeran Charles dengan energinya Lady Diana, ini kalian bisa lihat ya. Kalau di kolom 1 baris pertama, ini kalau kita bandingkan antara C1 dengan D1 ini oke, bagus gitu ya. Kemudian di kolom 2 C2 dengan 2D2 ini oke lah, masih oke. Di kolom 3 2C3 dengan D3 ini masih oke. Meskipun ya sebenarnya kalau kalian ingat ini kan ada angka 2, 2C3 dan 2D2 ini sebenarnya ada yang agak kuat banget, ada yang biasa aja. Cuman karena satu aturan kita anggap aja ini oke lah. Kemudian di baris kedua ada C4. Kita bandingkan dengan D4, hasilnya tidak oke. C5 dengan 2D5 ini tidak oke juga, not oke. 2C6 dengan D6 juga nggak oke. Jadi guys, kalau kita jumlahkan semuanya gitu ya, ternyata hasilnya adalah oke tambah oke tambah oke tambah not oke tambah not oke tambah not oke, atau not oke kan sama dengan minus oke tadi ya. Jadi ini ada 3 oke dikurangin 3 oke, hasilnya adalah 0, netral. Jadi kalau secara garis besar hubungan antara Pangeran Charles dengan Lady Diana ini kayak biasa aja sih sebetulnya ya, kayak agak-agak hambar gitu, jadi kurang lah gitu sebetulnya ya. Di satu sisi memang ada beberapa kecocokan, tapi juga karena ada banyak hal yang tidak cocok, ujungnya hubungan ini jadi 0 gitu, hasilnya netral. Jadi kalau Super Kambing TV lihat ya, ini kecocokan karakternya sebenarnya kalau misalnya kita tahu dari awal seharusnya hubungan ini memang tidak diteruskan. Tapi kan kita nggak tahu ya yang namanya jodoh, nasib dengan pernikahan Prince Charles ya, Pangeran Charles dengan Lady Diana. Mereka punya anak ya, ada Pangeran Harry, ada Pangeran William gitu kan, dan nanti pangeran-pangeran ini nikah dengan istri-istrinya, nanti ada keturunan. Jadi memang inilah yang namanya jodoh, nasib. Bukan berarti kita nggak bisa memulai sesuatu yang bagus ataupun indah, bisa aja ya, cuman karena satu dan lain hal, dan mungkin juga dulu orang belum paham dengan cara ini gitu ya, kita juga nggak mencari tahu, akhirnya ya udahlah terjadilah seperti sekarang, atau kita sebut dengan nasib ataupun takdir lah gitu ya. Kemudian selain kita coba uji dari sisi kecocokan karakter dari formula, Super Kambing TV juga coba bandingkan dengan kecocokan dalam berinteraksi. Jadi kalau tadi kita lihat energinya per masing-masing orang, sekarang kita lihat kalau mereka saling berinteraksi tuh dalam skup yang lebih luas tuh kayak apa. Nah ternyata sebenarnya hubungan Pangeran Charles dengan Lady Diana ini harusnya bisa langgeng, bisa jalan asalkan Pangeran Charlesnya mau nurut sama Lady Diana. Dia mau ngikutin Lady Diana, jadi nggak ngelawan gitu. Jadi bisa dibilang Pangeran Charles ini seharusnya dia jadi orang di belakang layar yang mensupport, yang mendukung Lady Diana. Karena apa? Karena Lady Diana ini punya energi leadership yang sangat kuat. Jadi meskipun dia perempuan, dia sebenarnya pinter ngatur, pinter manage. Nah, kalau kalian tahu sejarahnya dalam pernikahan Lady Diana dengan Pangeran Charles pun, kalau nggak salah, Lady Diana ini tidak mau ngucapin obey with her husband. Jadi pada saat melangsungkan pernikahan, Lady Diana ini tidak mengucapkan kalau dia akan nurut dengan Pangeran Charles. Jadi sisi leadershipnya kuat. Alasannya apa? Ini karena energinya dia emang kuat banget gitu. Harusnya dia yang ngatur, dia yang mimpin. Nah cuman kemungkinan besar ini banyak konflik karena memang pertama ada yang nggak mau nurut, kemudian kita juga tahu Pangeran Charles sebelumnya udah punya hubungan dengan Camilla. Jadi ini banyak faktor sih guys. Selain faktor di dalam internal secara karakter,
ternyata ini udah ada masalah di luar gitu atau eksternal gitu. Super Kambing TV lihat, makanya hasilnya tadi 0. Jadi kesimpulannya setelah dilihat dari sisi kecocokan karakter dan kecocokan dalam interaksi dalam berhubungan, ini mereka sebenarnya nggak cocok-cocok banget sih. Jadi pernikahan ini sayang sekali dari kacamata cocok nggak cocok ya. Tapi kan tadi kalau soal jodoh ya itu udah di luar kuasanya manusia gitu. Nah, kesimpulannya apa nih guys? Buat kalian yang belum menikah, jangan pernah menikah dengan perasaan setengah-setengah. Jangan pernah menikah karena dipaksa, menikah karena tujuan tertentu, misalnya karena wah dia kaya nih, wah dia ganteng ataupun apa gitu, atau dia cantik segala macam. Kalian harus berani melakukan assessment, bahasanya assessment ya kan, harus jujur dengan diri kalian sendiri. Apa alasan utama kalian menikah dengan seseorang? Kalian butuh cinta, kalian butuh kecocokan, kalian juga butuh logika di situ. Jadi ini tuh kayak ada yang benar-benar harus kalian pertimbangkan, dan itu harus jadi satu keputusan yang bulat, tekad yang bulat dan yakin. Dan kalian harus bisa ngebayangin dalam keadaan senang dan susah kalian akan bersama dia, dan kalian juga harus pastikan kalau dia juga akan melakukan hal yang sama untuk kalian. Dan yang paling penting dalam pernikahan itu adalah pernikahan itu akan cepat hancur kalau masing-masing pihak itu merasa lebih hebat, merasa lebih benar, dan gak mau ngalah. Kita harus tahu kapan kita harus mendengarkan, kapan kita harus berbicara. Jadi kalau dalam pernikahan itu, ego itu kalau bisa disingkirkan lah ya, dan harus terus belajar untuk jadi dewasa. Oke guys, itu aja. Nah, jadi dengan analisis ini Super Kambing TV pingin ngasih tahu nih caranya Super Kambing TV nanti nge-review Teuku Rasya, Aurel Hermansyah, dan lain-lain gitu. Oke guys, itu aja. Nanti kita akan review yang lainnya selanjutnya. Thank you yang udah dengerin. Salam.